warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya, nama Bapak Agus Khojaji. Kalian semua bisa panggil Bapak dengan sebutan Pak Aji. Oke, Pak Aji di sini akan menerangkan materi tentang Sirah Al-Anbiya atau cerita para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, sebelum anak-anak semua, adik-adik semua mendengar cerita dari Pak Aji, mari semua kita buka buku modul kelas 1 halaman 32. Jika kalian semua sudah membuka buku modul kelas 1 halaman 32, maka Bapak akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita ketahui bahwasanya manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita ketahui semuanya, dialah manusia pertama. Dialah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Perlu diketahui anak-anak, sesungguhnya manusia dibuat dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin dibuat dari api, dan para malaikat di atas sana Allah ciptakan dari cahaya. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang diciptakan dari tanah tidak boleh berbuat sombong kepada teman, saudara, orang tua, sesama manusia lainnya. Kita harus selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan Allah menaruh atau mentempat tinggalkan Nabi Adam di surga. Sesungguhnya kita itu harusnya berada di surga, akan tetapi karena Nabi Adam diusir dari surga, maka kita keturunan Nabi Adam semuanya tinggal di bumi. Untuk apa tinggal di bumi? Sesungguhnya kita tinggal di bumi untuk menjadi pemimpin untuk umat kita itu. Maka dari itu, teman-temanku, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang poin pertama. Kenapa Nabi Adam terbujuk oleh iblis? Ketika Nabi Adam bahagia di dalam surga, Nabi Adam pertama bahagia sekali di surga, karena di surga semua yang kita inginkan itu ada. Kita ingin minum susu, ada. Kita ingin makan burger, ada. Ingin pizza, ada. Semua yang kita inginkan pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Akan tetapi Nabi Adam merasa kesedihan karena dia hanya sendiri di surga. Maka dari itu Nabi Adam meminta kepada Allah untuk ada teman atau pendamping. Maka Allah ciptakan Hawa, istri Nabi Adam, pendamping Nabi Adam dari tulang rusuknya Nabi Adam. Maka tinggallah berdua mereka, Nabi Adam dan Nabi Adam dan Hawa, istrinya Nabi Adam. Ketika diciptakan Nabi Adam, semua makhluk hidup yang Allah ciptakan, jin, malaikat, dan Adam, semua suruh bersujud kepada Adam. Akan tetapi iblis ini, setan, jin ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia ingkar. Ana khairum minhu, kata iblis. Saya itu diciptakan dari api, kata iblis. Saya lebih baik dong daripada Adam, karena Adam diciptakan dari tanah. Di lainnya, para malaikat sujud karena diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi iblis ini dendam sama
Nabi Adam. Dia itu ketika Nabi Adam diciptakan, iblis pun sudah dendam kepada Adam, kepada manusia. Maka kerjaan iblis ini selalu menggoda Nabi Adam. Larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam di surga, tidak boleh memakan buah khuldi. Oke, Nabi Adam tidak memakan buah khuldi. Akan tetapi setiap harinya selalu dibisik-bisiki oleh iblis supaya memakan buah khuldi. Sampai suatu saat iblis pun berhasil membujuk Adam untuk memakan buah khuldi. Saat itu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Saat itu diketahui Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka, marah karena Allah telah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Saat itu langsung terjadi blas. Keadaan Nabi Adam telanjang, tidak memakai baju tiba-tiba, dan Nabi Adam dan Hawa pun kaget. Karena kejadian itu, Nabi Adam dan Hawa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir atau dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah itu, kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Oke teman-teman. Poin kedua teman-teman, kita bisa lihat di halaman 32, kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Kenapa teman-teman? Ada yang tahu? Karena tadi Bapak sudah ceritakan, karena Nabi Adam memakan buah khuldi. Saat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah, pemimpin teman-teman. Ketika itu Hawa pun menangis selama 60 tahun, bayangkan. Karena dia menyesal karena telah memakan buah khuldi, dia menyesal. Ciri-ciri orang baik adalah dia menyesal ketika dia melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan Hawa, pendamping Nabi Adam. Dia menyesal karena dia telah berbuat salah, dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal. Dia menangis selama 60 tahun, dan ketika itu Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi di tempat yang terpisah. Bayangkan teman-teman, Nabi Adam diturunkan di puncak pegunungan yang paling tinggi di bumi, yaitu di daerah India. Sedangkan Hawa diturunkan di daerah Jeddah atau sekitar Mekah. Bayangkan teman-teman, jauh sekali itu teman-teman. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Mekah, di sekitar Mekah, daerah Jeddah. Bayangkan teman-teman. Sekarang buka halaman 33 teman-teman. Ketika mereka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap menyayangi Nabi Adam. Allah tetap menyayangi Nabi Adam. Allah takdirkan mereka berdua untuk bertemu. Akan tetapi dengan jangka yang sangat lama sekali. Jangka yang sangat lama sekali teman-teman. Berapa tahunkah, berapa lamakah Nabi Adam mencari Hawa dan Hawa mencari Adam? Berapa lama? 40 tahun, bayangkan teman-teman. Belum tentu kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Akan tetapi perjuangan Nabi Adam mencari Hawa atau perjuangan Hawa mencari Nabi Adam selama 40 tahun, bayangkan teman-teman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk pertemuan Nabi Adam dan Hawa, walaupun itu jangka sangat panjang selama 40 tahun. Lalu Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa di Bukit Jabal Rahmah, atau kita ketahui Padang Arafah, yang sebentar lagi kita akan menemukan hari-hari Arafah, yaitu orang-orang haji akan wukuf di Arafah, teman-teman. Oke. Terus ketika itu sudah dipertemukannya Nabi Adam dan Hawa, mereka semua bercocok tanam. Mereka menanam, mereka mencari air supaya hidup di dunia ini secara bahagia. Oke teman-teman, selanjutnya adapun ringkasan dari sirah atau cerita yang Bapak
Bapak simpulkan, yang pertama, Nabi Adam itu hidup sekitar tahun 3760 sebelum Masehi sampai 2830 sebelum Masehi. Ini perlu kalian catat teman-teman. Ini ringkasannya ya. Jika kalian memegang buku, kalian catat. Nabi Adam hidup pada tahun 3760 sebelum Masehi sampai 2830 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu tahun dilahirkannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum ketika Nabi Isa lahir, 3000 tahun sebelumnya Nabi Adam itu lahir, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Selanjutnya Nabi Adam wafat pada 930 tahun setelah diciptakan Allah. Jadi umur Nabi Adam sekitar 930 tahun teman-teman. Itu poin kedua. Poin ketiga, Nabi Adam mempunyai postur badan atau kriteria atau badannya sangat besar sekali. Tingginya sampai 60 hasta. 60 hasta itu berapa sih Pak Haji? 60 hasta itu 27 meter. Bayangkan teman-teman, setinggi apakah Nabi Adam? Itulah Allah ciptakan Nabi Adam dengan postur yang tinggi. Semakin lama semakin kecil keturunan Nabi Adam ini. Sampai ke kita semua, badan yang cuma hanya paling tinggi aja 2 meter gitu. Bayangkan kita 2 meter, Nabi Adam 27 meter. Teman-teman, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, Nabi Adam adalah makhluk yang berilmu, beradab, dan makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan berilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengajarkan ilmu kepada Adam. Ketika sudah diajarkan ilmu, Allah menanyakan kepada para malaikat dan kepada para jin, pada iblis, apakah kalian tahu apa nama itu? Allah menunjuk laut. Tidak ada yang tahu kecuali Nabi Adam. Kata Nabi Adam, itu laut. Itu buah. Semua barang-barang atau benda-benda Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam. Akan tetapi iblis dan malaikat tidak tahu. Maka Allah menyuruh iblis dan malaikat bersujud kepada Adam sebagai penghormatan. Akan tetapi iblis tidak mau karena dia sombong, takabur. Teman-teman, tidak boleh berbuat takabur, teman-teman. Terus selanjutnya, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah selama 40 tahun. Tadi saya sudah sampaikan. Selanjutnya Adam dikeluarkan karena dia memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ketujuh, Adam diturunkan di India sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Dan yang terakhir, Adam bertemu kembali dan dipertemukan Allah di Bukit Arafah. Mungkin hanya itu teman-teman. Insya Allah minggu depan, pekan kedua, kita akan masih bahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Pekan ini kita hanya membahas tentang lahirnya Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam, terus diusirnya Nabi Adam dari surga dan dipertemukannya Adam dari surga. Dan insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang anak-anak dan keturunan-keturunannya. Mungkin hanya itu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.